Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan update ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazali di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mendatangi lokasi Ponpes Al-Ghazali di Sidoarjo, Jawa Timur, Saudara. Gus Yahya datang untuk memberi penguatan kepada keluarga korban. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mendatangi Pondok Pesantren Al-Ghazali di Sidoarjo. Setibanya di lokasi, Yahya bersama dengan pihak pondok pesantren menggelar pertemuan tertutup. Setelahnya, Saudara, ia meninjau langsung kondisi bangunan yang roboh, yakni bangunan tengah pondok pesantren Al-Ghazali. Usai meninjau, ia menyatakan langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk PBNU untuk memberikan kontribusi. Yahya juga memberikan penguatan kepada para keluarga korban dan juga berdoa bersama. Saat ini, Saudara, PBNU fokus pada penanganan dan evakuasi korban bangunan reruntuhan ini. Sebelumnya, Saudara, bangunan Ponpes Al-Ghazali Sidoarjo roboh Senin sore saat para santri sholat asar berjamaah. Dari peristiwa ini, data terbaru sebanyak 102 orang telah ditemukan. Meski demikian, petugas masih mencari adanya kemungkinan korban yang masih tertutup puing bangunan. Ya, Saudara, ini adalah gambar ketika Ketua PBNU Gus Yahya mendatangi tempat ambruknya atau TKP di Pondok Pesantren Al-Ghazali di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, Saudara, jurnalis Kompas TV Kika Madona tadi sempat mewawancarai Sekda Jawa Timur Adi Karyono. Beberapa poin pun disampaikan, yang utamanya adalah proses evakuasi penyelamatan. Karena ternyata sampai dengan di hari Selasa pagi hari ini masih ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan bangunan. Tadi disampaikan ada sebanyak melalui pandangan mata sebanyak 12 orang di bawah reruntuhan, di mana 7 orang berhasil melakukan kontak bersama dengan tim rescue untuk kemudian menyampaikan kondisi mereka di bawah reruntuhan bangunan. 11 orang berhasil dievakuasi, Saudara, menurut Sekda Jawa Timur Adi Karyono, dengan berbagai kondisi mereka masing-masing yang berbeda. Ada yang mengalami luka ringan, sedang hingga berat, dan saat ini sudah dievakuasi atau dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Saudara, tadi disampaikan juga oleh Kika Madona bahwa dari 2 alat berat yang ada di TKP sudah tidak difungsikan lagi atau sudah tidak digunakan. Karena selaras dengan apa yang tadi disampaikan oleh Sekda Jawa Timur Adi Karyono, fokusnya adalah melakukan penyelamatan kepada korban yang masih ada tanda-tanda hidup di bawah reruntuhan bangunan. Dan Saudara, terkait dengan peristiwa ini, kita akan berbincang bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyah Kaliwining Jember, Ubaidillah Amin. Assalamualaikum Gus Ubaidillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Gus Ubaidillah, dari kejadian robohnya Pondok Pesantren Al-Ghazali ini, apa sebenarnya bisa diambil makna ataupun pesan dari semua ini? Yang pertama, Mbak, kita sebagai pengasuh pesantren juga mengucapkan belasungkawa. Yang kedua, terima kasih respon cepat dari pemerintah, Mbak. Baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun dari Basarnas yang segera melakukan tindakan cepat terhadap kejadian ini, atas kejadian ini. Jadi menurut kami memang, jadi kebetulan pesantren Al-Ghazali Buduran ini termasuk pesantren tua, Mbak, atau pesantren sepuh ya kalau kita bilang, di salah satu di Indonesia. Pesantren kemerdekaan itu bahkan almarhum Pak Di saya kalau nggak salah alumni situ, Mbak. Jadi menurut kami kadang pesantren itu, Mbak, karena banyaknya jumlah santri itu kadang memang
apa ya, jika membangun kamar untuk santri itu kadang memang dengan tukang-tukang yang memang tidak ada perhitungan, Mbak. Jadi kalau menurut kami menginginkan mungkin dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu melakukan pendampingan, Mbak. Jika pesantren itu ingin melakukan pembangunan kamar yang sifatnya sampai beberapa lantai gitu, Mbak, supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Oke. Gus Ubaidillah, tadi Anda sampaikan bahwa memang pesantren Al-Qausini ini merupakan pesantren yang lama, sudah lama. Apakah secara pribadi Anda pernah bermain atau mengunjungi pesantren Al-Qausini ini? Gambarannya seperti apa untuk dari segi bangunan? Apakah memang ini merupakan bangunan yang memang sudah lama begitu? Saya kalau terkait bangunannya belum tahu ya, Mbak, ya, apakah bangunan lama atau bangunan baru. Tapi yang jelas termasuk mungkin kalau bahasanya pesantren heritage itu, Mbak, banyak bangunan-bangunan tua yang memang harus kita apa ya, lestarikan atau kita lindungi di situ. Santrinya juga banyak, Mbak. Jadi menurut kami sudah selayaknya mungkin ada pendampingan, Mbak, gimana supaya bangunan ini tetap kuat, ataupun kalau ada bangunan baru secara konstruksi itu aman, seperti itu, Mbak. Jadi apa saja poin-poin yang memang Anda sampaikan tadi bahwa memang banyak pondok pesantren yang bangunannya heritage begitu, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali, Gus? Menurut saya itu tadi pemerintah di sini hadir, Mbak, memberikan apa namanya, pendampingan. Kadang kan anggapan kita kan kalau terkait untuk sewa atau kita minta gambar ke arsitek itu kan mahal, Mbak. Sedangkan pesantren itu kadang-kadang untuk membuat kamar itu kadang pengasuhnya itu mengeluarkan dana sendiri ataupun ada dana apa ya, bantuan dari alumni atau kadang ya dari usahanya gitu, Mbak. Ya kadang beberapa dari kalau dari pemerintah kayak Rusunawa itu mungkin sudah jelas ya, Mbak, ya. Secara konstruksi mereka terpantau kan harus ada LPG-nya juga, itu bagus menurut saya, Mbak. Mhm. Oke. Gus Ubaidillah selaku pengasuh pondok pesantren juga, kiranya apa yang menjadi fokus ataupun Gus Ubaidillah sendiri melihat kejadian ini, atau apalagi saat ini kondisinya masih ada korban di bawah reruntuhan bangunan pada saat proses evakuasi saat ini, Gus? Yang pertama saya yaitu selaku apa tindakan cepat penyelamatan, Mbak. Karena saya dengar kan beberapa masih ada yang beberapa santri itu yang ada di dalam reruntuhan bangunan itu segera diselamatkan. Ya mungkin apa ya, secara safety alhamdulillah itu Basarnas sudah datang. Mungkin kalau masyarakat yang sekedar diangkat itu malah membahayakan. Nah jadi kita juga, saya meminta kepada mungkin ya wali santri juga harus sabar, percayakan kepada Basarnas, pemerintah dalam mengevakuasi santri-santri yang ada di dalam reruntuhan itu, karena mereka juga melakukan itu dengan perhitungan cermat supaya tidak terjadi korban, seperti itu, Mbak. Oke, itu jadi Kita dukunglah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan Basarnas ini untuk mengevakuasi itu. oke, berarti memang sekarang harus ada langkah cepat ya, apalagi masih ada tanda-tanda kehidupan di mana santri masih ada di bawah reruntuhan bangunan. Kita akan tahan dulu, Gus Ubaidillah Amin. Kita akan kembali berbincang-bincang setelah jeda di Breaking News Kompas TV.